kita udah tersebar di Jakarta, Jogja. Udah mulai masuk nih ya. Udah mulai masuk. Kalau kita ada di Jabodetabek, ada di Bandung, Jogja. Ini lagi mau ke Surabaya dan Bali. Kalau total keseluruhan di semua wilayah itu 150 unit. 150 unit. Iya. Mulainya dari satu unit. Cita-cita pengen bawa mudik bawa keluarga. Motivasinya itu aja awalnya. Ini baru kejadian 3 hari kemarin. Itu 2 unit mobil kita digadai di daerah Bogor. Digade emang Bisa. Jadi mobil kan kita kasih sewain itu kan cuman kunci sama STNK. STNK fotokopi lagi. STNK fotokopi. Oke. Digade ke daerah Bogor 2 unit itu. Dan dalam 1-2 tahun ke depan ini kita memang lagi coba fokus ke sewa motor listrik yang dimana dan sewa mobil listrik yang dimana ini mendukung juga dari program pemerintah untuk bisa menurunkan emisi karbon ya. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ma Upit di sini di acara Podcast Naik Kelas Indonesia. Apa kabar nih semua? Sehat selalu dong pastinya dan usahanya pastinya terus tumbuh, naik terus nih omsetnya. Ini tanggal berapa ya? Aduh, hari ini tuh kita mau bahas apa nih? Udah episode keberapa nih ya teman-teman? Buat teman-teman yang ngikutin Naik Kelas dari awal sampai akhir, hari ini emak kedatangan tamu lagi nih. Siapa nih kira-kira? Kebetulan kita lagi rame juga ya, bahas tentang bawa kabur sesuatu atau bawa kabur seseorang nih. Kalau seseorang kayaknya serem banget ya kalau bawa kabur seseorang. Nah, kita akan bahas tentang bisnis lain nih, ada juga ternyata dari jasa ya. Ini masuknya jasa ya? Jasa. Jadi aku bawa teman-teman di sini. Jauh nggak ya? Lokasi jauh nggak dari kita sini? Di Matraman, Jakarta Timur. Matraman, Jakarta Timur, deket lah ya ke sini aman. Jadi kita kedatangan tamu ini teman-teman dari Transgo, betul ya? Betul. Dari Transgo ada mas-mas yang ganteng-ganteng di sini. Ada Kak Kolbu, aku panggilnya Mas apa Kak nih? Mas aja. Oh, Mas aja biar romantis gitu ya. Dari Jawa juga. Oh, dari Jawa. Oke. Mas Kolbu dan Mas Ilyas. Oh, kirain dari hati dan kolbu ya. Oke, Mas Kolbu, thank you banget sudah hadir ke sini. Kita ngobrol-ngobrol ya seputar bisnisnya. Boleh ya kita kulik sedikit. Boleh. Jadi di sini ternyata Mas Kolbu ini mewakili dari usahanya Transgo. Judulnya aja udah Transgo ya. Transgo itu kayak nyerempet transportasi. Bener gak sih tebakannya? Betul. Bener ya? Sotoy banget ya Mbak ya. Tapi kita kulik ya. Ini Mas Kolbu boleh dong kenalan dari mana bisnisnya, mungkin sejak kapan didiriin, terus kenapa sih memilih bisnis ini? Boleh ya? Ya boleh. Ya, siap. Oke, perkenalkan saya Muhammad Kolbu. Kebetulan saya masih muda banget, masih 21 tahun. Gak ada yang protes kan ya, yang diundang kok Gen Z terus ya dari kemarin. Nanti teman-teman yang milenial ya, baby boomers yang juga punya usaha yang gak kalah keren, boleh banget. Makanya komen di kolom komentarnya kita. Nih Mas Kolbu nih muda banget loh, luar biasa. Jadi sejak kapan Mas dimulainya ini, Transgo ini dimulai? Iya, jadi Transgo ini sebenarnya dimulai dari kurang lebih 18 bulan yang lalu atau 1 tahun setengah ya. Baru 18 bulan? Baru 18 bulan gitu. Wow, ini belum setahun ya? Udah setahun lebih. Udah setahun ya? 1 tahun 6 bulan berarti. Tapi udah lewat dong umur jagung? Udah ya, udah ulang tahun ya? Udah. Jadi 18 bulan. Kenapa memilih Transgo? Oke, jadi sebenarnya dulu aku bisnisnya fashion ya Kak ya. Mak ya? Mak, panggil Mak ya. Seperti yang tadi ya, pendapat boleh, pendapatan jangan ya. Bisa jadi pendapatnya gedean Mas Kolbu nih. Jadi tadinya fashion. Bermigrasilah ke
mobil. Ke mobil, Jadi otomotif nih. Itu kayak gak ada hubungannya ya? Iya, jadi memang aku dulu pas bisnis fashion, alhamdulillah lah naik pas zaman-zamannya Covid ya. Oke. Aku tuh jualan kaos kaki, aku jualan baju lebaran dan lain-lain. Dari hasil bisnis aku fashion itu terkumpullah untuk satu unit mobil. Aku beli mobil. Berarti dari fashion bisa beli mobil. Oke. Iya. Lanjut Mas. Oke. Upgrade berarti ya ini nih. Seru nih, makin seru nih kayaknya. Iya, tapi motivasinya waktu itu hanya untuk karena keluarga besarku nggak ada yang punya mobil, Mak. Oke. Jadi aku itu mau bawa pulang kampung lah ke keluarga tuh, aku tuh pakai mobil. Wah, ini hasil usaha aku nih udah keren banget tuh ya. Bawa keluarga besar. Bawa keluarga besar pakai mobil gitu. Pulang kampung. Keringat sendiri gitu ya. Iya gitu. Ini mulia sekali nih Mas Kolbun. Dan itu di 2021. 2021 udah kebeli mobil tuh. Iya, umur aku 18 tahun waktu itu. 18 tahun udah kebeli mobil. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Nah, jadi dan saat waktu itu aku karena jarang pakai mobil juga, karena kan aku juga all shop itu kita untuk paket cukup pakai motor kan bolak-balik ke JNT dan lain-lain. Akhirnya aku memutuskan untuk mobil itu 1 tahun pertama itu aku gokarin atau jadi ojol. Tapi aku titipin ke orang. Jadi dikaryakan lagi tuh mobilnya karena jarang dipakai. Betul, agar bisa memiliki penghasilan lah. Oke. Cuma belum di rental. Ya. Pinter loh. Kreativitasnya jalan. Bener berarti kalau Gen Z itu kreativitasnya luar biasa ya. Lanjut. Nah, jadi selama 1 tahun itu tapi aku punya kendala masalah. Pertama dari segi pembayarannya udah mulai masalah lah. Oke. Dan juga yang kedua kilometernya tinggi karena kan dipakai terus ya. Jadi waktu itu aku ngarahin staf pribadi aku waktu itu untuk tolong dibukakan satu akun rental mobil nih di Jakarta Instagram. Udah nama logo terserah stafku aja. Jadi tuh untuk nama Transgo logo semua aku serahin ke staf lah yang ngerjain. Jadi bukan dari terima jadi aja. Iya gitu. Setelah 1 minggu itu baru dibuka, baru ada 5 postingan bahkan di Instagram. Udah ada 1 minggu yang sewa, Kak. Mak. Oke. 1 minggu yang sewa, Mak. 1 minggu. Ada 1 minggu yang sewa, Mak. Oke. Jangan-jangan ini lagi temennya nih bukan. yang suruh bikin ininya, desainnya. Bukan. Oh, bukan. Ya. Oke. Nah, ketemu Mas Ilyas ini itu di pertengahan jalan. Jalan. Bukan di pinggir jalan. Bukan. Tapi aman tuh. Aman. Di tengah jalan soalnya. Alhamdulillahnya minggir dulu. Disuruh minggir dulu baru naik. Oke. Jadi udah baru mulai ternyata udah ada yang sewa 1 minggu. Iya. Dari situ ngelihat potensi nih, peluang. Padahal belum iklan. Mobilnya apa nih kalau boleh tahu? Kalia waktu itu. Oh, mobilnya Kalia ya. Memang mobil keluarga banget sih ya itu ya. Betul. Iklan Kalia enggak? Ini disponsorin enggak? Oke. Jadi Kalia itu udah ada yang sewa seminggu. Iya, pertama kali buka. Nah itu gimana kok? Itu lepas kunci atau lepas kunci? Sistemnya tuh gimana? Iya, jujur waktu itu dulu keamanannya bener-bener rentan banget, Mak. Takut nggak sih, ada rasa takut gitu nggak sih? Apalagi kan baru, nggak ngerti bisnis ini kayak gimana. Terus tiba-tiba ada yang seminggu ambil gitu. Iya, kalau aku sendiri karena nggak tahu ya, aku mulai coba-coba usaha semenjak aku SMP, Mak. Jadi untuk mental aku itu tuh udah terbiasa nekat aja dulu, coba aja dulu. Oke, coba aja dulu. Iya, coba aja dulu, mulai aja dulu. Untuk urusan masalah itu kita bisa antisipasi dan bisa perhitungkan. Dan waktu itu aku melakukan screening data. Aku lihat Instagram dia, KTP dia, NPWP dia, kartu keluarga dan lain-lain, baru aku kasih ke dia. Cuman waktu itu pertama kali disewa kita belum ada GPS-nya. Jadi itu jadi mobil lepas aja udah. Lepas aja karena bisa belum tidur tahu. Gak tuh seminggu? Dipinjamnya seminggu kan? Iya, seminggu. Bisa aja, Bang. Oh, bisa ya. Karena udah nge-screening dari data personalnya. Iya, orangnya bener sama. Betul. Ada survei gitu mungkin? Waktu itu nggak ada. Karena aku mikirnya aku mau buka usaha yang simple. Karena kompetitorku itu memang dia harus survei dulu. Dan nyewanya harus 3 hari sebelumnya. Jadi aku mau melakukan suatu dobrakan bahwa sewa di aku ini nggak ribet, cuma 5 menit approve gitu loh. Tapi kita pakai screening tadi ya. Tapi itu masih di awal. Itu ada timnya sendiri yang bagian screening? Waktu itu aku sendiri karena tim kan masih baru buka. Gitu. Kalau sekarang ada. Oh, sekarang ada. Oh, nanti kita kulik ya. Jadi langsung kasih. Langsung dikasih. Mungkin kenapa dia memilih alasan dia
memilih ke Transgo gitu padahal ini masih baru? Waktu itu sepertinya karena prosesnya simple ya. Dan Oke. harga aku waktu itu murah, Mak. Jadi aku waktu itu belum ngasih harga pasaran tapi di bawah pasaran. Bahkan 50%-nya dari harga pasarannya, lebih murah. Oh. Jadi pasti orang mau. Karena waktu itu aku belum survei harga. Karena kan Ini sih nekat sih urusannya beneran sih ya. Udah harganya separoh, terus customernya juga nggak pakai disurvei, cuman screening aja gitu iya, ya. itu di awal-awal Di ya. awal-awal, Betul. baru ketemu resikonya. Di pas 6 bulan kemudian. Jadi Itu selama sekarang armadanya udah berapa nih ngomong-ngomong? kita udah tersebar di Jakarta, Jogja. Udah mulai masuk nih ya. Udah mulai masuk. Kalau kita ada di Jabodetabek, ada di Jabodetabek, Bandung, Bandung, Jogja. Ini lagi mau ke Surabaya dan Bali. Kalau total keseluruhan di semua wilayah itu 150 unit. 150 unit. Iya. Mulainya dari satu. Satu unit. Cita-cita pengen bawa mudik, bawa apa mudik, bawa keluarga. Motivasinya itu aja awalnya. Jadi total 18 bulan udah 150 unit. Keren Betul. banget. Ini boleh lebih dalam ini cuannya gimana ya? Aduh, Boleh, ini nyimak boleh, deh ini belok deh. Boleh. Bisa sampai segede itu gimana strateginya, Mas? Jadi memang aku itu pertama mengandalkan tim ya. Dalam arti aku itu dalam perjalanan itu ketika menemukan suatu masalah, aku selalu konversi masalah tersebut menjadi aku menciptakan leader-leader di bawah aku. Aku menciptakan orang profesional di bawah aku. Contoh kayak untuk masalah keamanan unit, aku coba ciptakan tim keamanan, tim admin. Aku cobain tim admin juga. Ada juga kita ada antar jemput, kita buat tim driver aku juga ciptakan orang-orang hebat yang menjadi driver juga. Nah, jadi dengan semua sistemnya berjalan itu yang memastikan bahwa semua bisnis ini jadi berjalan dan juga terdeliver dengan baik. Sehingga banyak customer yang percaya. Dan juga 150 unit itu kan gak semuanya unit kita. Ada Oke. unit investor juga. Oh, boleh juga ya. Iya, dan investor pun akhirnya terpercaya juga dengan brand kita ini gitu. Oh, nah kalau untuk jadi investor nih, untuk jadi investor syaratnya apa? Cuman punya mobil aja sih. Jadi titip unit jatuhnya. Titip unit. Jadi kayak contoh punya satu unit mobil nih. Nggak Mobil. dipakai nih gitu Iya. kan, di garasi terus gitu. Betul. Kita titipin aja ke Mas gitu ya. Betul, seperti itu. Oh, bisa ya? Bisa, tapi memang ada syaratnya. Contoh kalau sekarang kita ada minimal 4 GPS. Lalu harus ada asuransinya juga. Oh, jadi GPS-nya sudah dari yang punya dulu. Iya, itu kepemilikannya langsung. Oke. Kurang lebih seperti itu. Harus ada 4 Harus ada GPS-nya. 4. Kenapa tuh? Kok harus 4? Iya. Satu aja nggak cukup apa? Jadi memang di bulan ke-6 itu kita punya masalah lah. Unit kita hilang, Mak. Oh, pernah juga? Hilang pernah, bener-bener Sama nih gitu. yang lagi rame tuh di mana ya kalau nggak salah? Pati ya? Iya. Itu kan hilang juga ya? Iya, betul. Nah, Mas juga ternyata Mas Kolbu juga pernah. Pernah. Oke, gimana itu ceritanya, Mas? Jadi kalau 6 bulan pertama kita waktu itu yang hilang pertama motor sih. Karena kita selain sewa mobil ada sewa motor juga. Oh, sewa motor. Ada juga. Kalau motor targetnya di mana tuh pasarnya? Bali ya kayak lo nggak salah ya? Di Jakarta juga. Kita banyaknya di Jakarta. Jakarta kita ada 40 unit motor di sini. Oh. Ada juga. Baru tahu loh. Iya, jadi untuk orang Jakarta mau ke Bogor, bahkan kita sekarang lagi supply ke event-event dan juga ke kementerian-kementerian. Mereka kadang-kadang untuk operasional butuh motor tambahan juga gitu. Jadi terima juga motor. Terima juga. Nah, waktu itu masalahnya disewa lalu nggak dikembaliin, Mak. Oh, berapa lama, Mas? Itu sampai seminggu nggak ada kabar orangnya. Motor ya Motornya itu. Di Jakarta. Di Jakarta. Terus itu udah belum ada GPS-nya? Belum ada. Nah, selanjutnya gimana di lapangan? Akhirnya kita buat laporan atau BAP ke polisi sih. Oh, Kita akhirnya buat melibatkan kepolisian. Betul. Akhirnya ketemu. Akhirnya nggak ketemu motornya, orangnya ketemu. Oh, motor udah jadi duit jangan-jangan. Iya, udah dijual kelempar. dengan harga 6 juta itu. Aerox padahal motornya. Oh. Iya. Takut juga tapi ya, Iya. serem. Nah, kalau misalnya dari investor itu, titip mobil atau motor, ada jaminan nggak buat Ada. para investor Betul. itu? Jadi jaminan pertama adalah kita pakai asuransi ya, pakai asuransi untuk komersil. Mm-mm. Jadi asuransi komersil ini kita itu bagaimana unit itu kalau hilang bisa di backup sama asuransi. Itu yang pertama. Dan juga jika syarat dan ketentuannya tidak memadai untuk diasuransikan, itu dari Transgo-nya sendiri kita yang coba
menanggulanginya gitu atau kita bertanggung jawab. mengasuransikan. Iya betul. Itu di MOU-nya ada juga soalnya kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau ceritanya ketemu sama Mas tadi Mas Ilyas. Ilyas Oke. ya. Mas Ilyas nih di Transgo ininya di divisi apa nih? Pengamanan kah atau bagian ngelacak mobil-mobil hilang? Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya kenal Mas Kolbu itu udah dari lama. Jadi Oke, memang teman. iya teman. Kita temenan dari gak? Temenan juga. juga ya. Iya. Jadi sebenarnya kita pernah satu SMP di satu sekolah, terus kenal, kita buka usaha di SMA. Jadi emang dari zaman sekolah kita udah suka berbisnis gitu. Oke, jadi punya satu Betul. Kelompok, kesukaan iya, yang sama iya, gitu betul, ya. betul. Suka cuan ya. Iya betul. Dari Gen Z harus memang cuan terus. Iya, berarti memang timnya jadi di Kolbu ini tim intinya ada berapa banyak, Mas? Kalau dalam struktur perusahaan itu cuma 2, saya sama Mas Ilyas. Jadi founder dan co-founder dong berarti ya. Iya. Oke. Jadi dalam perjalanan Mas Ilyas memiliki keahlian untuk keuangannya. Wah. Jadi saya kan orang ngacak-acakan nih administrasi. Emang harus ada polisinya ya, Iya. biar gak barbar ya. Berarti Betul. yang kontrol keuangan ini Betul. Mas Ilyas. Oke, jadi 2 peran utama nih. Yang Iya. satu bagian jor-joran, Iya. satu ngerem ya, satu gas, Administrasi satu ya. rem ya. Betul. Keren sih. Hmm. Sama juga berarti ya, karena kalau tadi satu SMP berarti seumuran juga dong. Iya, Seumuran. seumuran juga. Keren banget sih. Nah itu untuk di bisnisnya berarti kan yang namanya kendaraan itu kan ada maintenance, ada mobil itu kan harus diservis berapa kilometer. Nah itu untuk penyewa sudah free atau gimana? Iya, kalau untuk penyewa itu sudah free dan nggak dikenakan biaya apapun untuk servis kendaraan dan lain-lain. Dan juga untuk di sistem internal sendiri kita juga punya bengkel sendiri. Punya bengkel sendiri. Namanya Transgo Garage. Dan Udah satu bisnis lagi tuh. iya, memang di dalam Transgo sendiri ekosistemnya sangat banyak lah. Kita ada Oke. kursus mobil juga, ada jasa driver, bahkan sewa kamera juga. Memang untuk bisa mentreatmentkan orang-orang wisatawan ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya traveling lah di Jakarta ini. kurang Ini lebih. kayaknya harus ditekin ke Kementerian Pariwisata ya untuk bisa berkolaborasi ya Iya, sama itu Transgo. harapannya. Apalagi sekarang kita ada program Transgo EV, Mak. Jadi kita itu mendukung pemerintah dalam untuk menggunakan kendaraan listrik. Jadi kita punya Wuling yang lucu itu tuh yang warna kuning kecil Oh, itu. yang Wuling REV. itu REV. mahal gak sih? Cuman 400, itu harga sewa kita 400.000 aja 24 jam. Per 24 jam 24 boleh jam. boleh di bawah 12 jam di bawah 24 jam boleh. Enggak, minimal 24 Oh, minimal jam. 24 Iya, jam. Betul. Syarat untuk penyewanya tadi kan sudah ada ya, ada screening, kemudian ada apa tadi? Untuk pengiriman data dan Pengiriman lain-lain. dan Iya. data itu udah ada sendiri Iya, semua. Dan Oh, juga oke. sekarang kita itu harus mensyaratkan untuk minimal mahasiswa dan juga Ada mereka SIM juga. ada SIM. Harus ya, wajib ya SIM ya. Dan juga orang itu sudah bekerja di suatu instansi gitu. Oh, jadi kalau mahasiswa Mahasiswa bisa ada juga penjamin ada gitu. penjaminnya gitu. Oh, oke. Dan juga untuk sewa motor kita nggak bisa untuk orang Jakarta, Mak. Jadi harus khusus orang luar Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Oh, kenapa tuh pertimbangannya? Keamanan tadi. Oh, yang keamanan ya. Rata-rata Ntar kalau dibawa permasalahan. kabur ke daerahnya, Karena kan kita screening juga. Dia nginepnya di hotel mana, tiket perjalanan dia gimana. Jadi bener-bener emang ini wisatawan yang mau datang ke Jakarta, kurang lebih seperti itu. Jadi Oke. bukan orang yang stay di Jabodetabek dan dia ingin menyewa gitu. Itu kan menjadi tanda besar, ngapain orang Jabodetabek sewa motor ya kan. Nah itu. Tapi kalau mobil overall masih aman sih, walaupun ada kasus-kasus dikit lah. Nah, kalau dari segi keuangan gimana nih Mas melihat peluang dari bisnis ini udah sampai segede ini gitu. Pastinya pas ada peran dari Mas Ilyas nih Iya. Sangat besar sekali. sebagai Menteri Keuangan dia. Ya, kalau dari keuangan sih memang dari awalnya mulai Transgo ini cukup membaik ya. Ada peningkatan terus karena kan bisa dilihat dari kita mulai sampai sekarang 18 bulan dan unit-unit yang semakin bertambah. Ini terbilang cukup pesat lah untuk perkembangan kita. Karena ya kita ini kan mengejar untuk bagaimana Transgo ini bisa menjadi nasional.
kebutuhan-kebutuhan para wisatawan bisa kita penuhi. Jadi ya kita berfokus untuk mengembangkan ketika ada profit, kita coba kembangkan untuk usahanya. Jadi kita nggak perlu mengambil untung yang besar, tapi bagaimana usaha ini terus maju gitu. Makanya ada perkembangan dari garage, lalu dari motor-motor listrik, biar semua program-program itu semuanya berjalan. Oke, Iya. berarti ke sustainability-nya juga dipikirkan juga ya. betul. Jadi tidak hanya sewa menyewa, ternyata ada juga peluang-peluang bisnis lainnya ya. Iya, di sekitar Di Transgo-nya. sekitar Transgo itu, Iya. dan akhirnya bermunculanlah dengan usaha-usaha yang lainnya. Betul. Mungkin ada cuci mobil juga nanti ya. Ini ongoing. Oh, ongoing tuh kan. Dibacain Betul, ya. Wah, ada cuci mobil. Berarti memang peluang juga. Nah, buat teman-teman wirausahawan di rumah mungkin yang memang punya kendaraan yang nganggur atau tidak digunakan, ternyata memang mau di apa ya, bahasa istilah tuh dikudain ya. Iya, Saya iya. sering dengar tuh dikudain, bener Iya, gak sih? iya, betul. Nah, mungkin bisa menghubungi teman-teman nih dari Transgo. Jadi kalau misalnya memang bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan, kenapa tidak ya? Iya, betul. Yang pasti dari segi keamanan juga aman ya. Ya, betul aman. Dan kata Bu Sri Mulyani kan, kalau orang Amerika itu bagusnya tuh orangnya tidur, asetnya yang bekerja. Nah, ini kita terapkan di sini seperti itu. Orangnya Oke. tidur, asetnya yang bekerja kemana-mana. Dia biar suruh pulang bawa uang gitu ya. betul. Tapi menurut Mas Ilyas dan Mas Kolbu, bisnis ini tuh sebetulnya prospek gak sih ke depannya gitu, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan? Apakah ini masih bisnis yang seksi, yang menjanjikan, dimana kompetitor juga pasti banyak dong ya? Betul. Gimana tuh ngelihat bisnis ini dari sudut pandangnya Mas Kolbu dan Mas Ilyas? Jadi kalau dari saya sendiri melihatnya, karena saya juga memulai dengan ketidaksengajaan, dan saya malah kaget kok seluar biasa ini prospeknya. Dan untuk 1-2 tahun ke depan saya ngelihat sangat luar biasa prospeknya, saya bilang. Bahkan yang tadi Mas Ilyas bilang, kita itu dari segi growing up omsetnya itu bisa naik dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu bisa naik sekitar hampir 50% omsetnya ya Kak ya, Mak ya. Jadi dan dalam 1-2 tahun ke depan ini kita memang lagi coba fokus ke sewa motor listrik yang dimana, dan sewa mobil listrik yang dimana ini mendukung juga dari program pemerintah untuk bisa menurunkan emisi karbon ya, dan Iya. juga ini bisa mensukseskan juga dari penyuplaian subsidi pemerintah, dan kita juga membantu mengedukasi bahwa listrik ini jauh lebih irit, jauh lebih bagus daripada motor-motor atau mobil-mobil bensin. Dan ini kita sewa itu bisa juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang nggak punya kendaraan, daripada nyicil itu mending nyewa di kita. Itu hanya 300.000 mah per bulan untuk motor listrik. Jadi daripada dia harus DP motor, daripada dia harus sewa kendaraan bensin yang lebih mahal, mending pakai listrik aja. Jadi memang prospeknya luar biasa. Dan wisatawan itu kan kalau dilihat di Jakarta ataupun di ini, kita juga mau ke Bali juga, itu kan tidak pernah berhenti ya, dari luar kota, dari luar negeri dan lain-lain. Jadi ini yang membuat sampai sekarang dan sampai ke depannya Transgo itu akan sustain lah, dan kita akan terus membuat program-program, bahkan kita buat program sampai 2025 2027. Ini udah panjang apa, nih gitu. targetnya. Iya. Nah, dari bagian remnya nih gimana nih untuk keuangannya gitu? Profitable nggak nih gitu? Kalau untuk masalah itu pasti, Mak. Pasti ya. Iya. Yang penting Belum ada bentrok nih ya. belum. Oke. Yang penting jangan langsung satu waktu semuanya. Itu pasti Diatur ya. Iya, betul. Bertahap lah. Bertahap. Tapi kalau untuk balik lagi ke tadi dari segi keamanan, tadi kan prospek oke terjawab ya. Nah, dari segi keamanan ternyata Transgo sendiri juga ternyata pernah mengalami kehilangan atau mungkin ada kendala-kendala di bisnis ini. Itu ada aplikasi lain kah atau mungkin ada yang dari segi keamanannya tuh gimana gitu? Iya, jadi Untuk memang meminimalisirnya. siap. Jadi memang kita untuk aplikasi itu pakai GPS ya, yang dimana dari segi untuk aplikasi keamanan kan ya, untuk aplikasi keamanan itu memang untuk unit kemana dan lain-lainnya dari waktu jam itu ketahuan. Bahkan kita contoh batasin dia nyewanya di Jakarta. Jikalau mobil itu keluar dari Jakarta, itu kita ada notifnya, ada aplikasi khususnya yang kita pegang. Jadi makanya ini baru kejadian 3 hari kemarin. Itu 2 unit mobil kita digadai.
di daerah Bogor. Di Gade emang Di bisa. Gade. Bisa. Bisa. Jadi mobil kan kita Kita kasih sewa. sewain itu kan cuman kunci Sama STNK. sama STNK. STNK fotokopi lagi. STNK fotokopi. Fotokopi, betul. Oke. Di Gade. Di Gade. Ke daerah Bogor 2 unit itu dibawa. Ketahuannya gimana, Mas? Jadi gini, ini juga miskomnya sih di penyewanya nih. Jadi pertama itu istrinya yang nyewa. Ini cewek nih kalau yang datang ke kita. Oke. Dia sewa kurang lebih dari tanggal 15 Juni kemarin sampai tanggal 21 Oh, Juni. oke. Nah pas saat tanggal 21 dia extend lagi dan dia udah bayar sewanya. Terus pada saat tanggal 22-nya dia nyewa lagi 1 unit Brio warna putih. Mhm. Nah ini suaminya. Tapi yang jadi miskom mereka itu istrinya bilang kalau si yang suaminya ini adalah suaminya, tapi yang suaminya nyewa penjaminnya adalah si istrinya tapi bilangnya tantenya. Jadi Oh, orang jadi valid- ketahuannya dari situ ya. Iya, dan orang validasi kita ngelihat kok ini datanya aneh. Oke. Yang satu bilang suaminya, yang satu bilang ini tantenya. Oke. Padahal dia harusnya suami istri ini. Iya. Pas kita ngelihat GPS-nya, kita cek ini 2 unitnya sama-sama ada di Bogor itu. Barengan tuh. Barengan. Kok Oke. ngapain orang sewa unit, dan juga pas kita tracking beberapa hari itu hanya di sekitaran situ aja. Nggak mungkin orang sewa mobil cuman buat sekeliling Iya. tempat aja. Pasti dia Ha-ha. untuk wisata-wisata kemana kan. Iya. Akhirnya kita jam 1 malam itu Mak samperin ke unit. Ke titik yang kebaca di GPS itu. Betul. Oke, ketahuan lah ternyata di Udah di Pegadaian. Gade. Di Pegadaian atau di Udah diterima sama orang. Per orang. Oh, perorangan. di Gadenya sama orang. Perorangan. Oke, nah mungkin di sini juga buat teman-teman ya yang menonton, kita harus ekstra hati-hati pada saat kita mau menolong ya. Nah, Pasti biasanya kan kalau kayak gitu jual kesedihan, benar Iya, gak sih? betul, Iya, betul. Ya, soalnya saya pengalaman juga gitu. Jadi kita memang harus cross check ya sebetulnya itu aset punya siapa. Ternyata dia sewa, dia Gade. Akhirnya gimana tuh Mas? Bisa diambil juga tapi Itu memang cukup drama karena kita datang jam 1 malam, mungkin jam 11 lah. Baru kelar tuh jam 4 pagi, Mak. Karena intinya tuh mobil itu ternyata udah digade sekitar 40 juta ke orang yang penerimanya ini, dan orang penerima ini kan mau uangnya juga balik. yes. Akhirnya drama dulu karena udah dari tangan ke tangan. Tapi alhamdulillah karena kan kita juga di situ niatnya baik ya untuk menyewakan dan lain-lain. Akhirnya clear di sana. Jadi 2 unit itu pulang, dan 1 unit ini ternyata baru mau akan digadai. Jadi masih di penyewanya nih. Tapi Jadi belum kalau dibayar. belum, betul. Kalau 1 hari aja kita telat, itu juga udah digadai juga dua-duanya. Serem juga ya. Tapi kalau kayak gitu tuh ada main backing-backingan gak sih? Ya, bisik-bisik ya. Ya Itu kan tentunya. kita kan apalagi dari ya kejahatan kan bisa di mana aja Iya, ya, betul, biar betul. kita secure gitu. Iya, iya. Ya, jadi memang kalau dari kita sendiri tetap adalah untuk keamanannya. Kita memiliki beberapa relasi dari kepolisian, bahkan juga TNI dan lain-lain untuk sebagai backup sebenarnya jika lo memang, soalnya pernah gini, Mak. Pernah digade juga. Pas kita mau ambil, mereka bilang gini, saya mau uang saya balik. Kalau uang nggak bisa balik, ya udah ini kuncinya saya kasih. Tapi sebelum mobil ini keluar dari sini, ini mobil saya bakar dulu. Serem banget ya. Gitu. Udah jadi anarkis ya. Iya, karena dia merasa ini saya gade-gade gitu ya. Saya pengen si penggadenya, si yang menerima nih uangnya balik dulu. Sedangkan kan itu unit punya kita kan. Iya. Ya akhirnya di situ kita harus minta bantuan kepolisian dan lain-lain, karena kan itu juga termasuk tindakan, kalau pasal tuh pasal 80 lah, penadahan gitu, Iya. 480. Dia juga kena pasal Kena ya. pasal juga 480. Betul. Jadi ketika kita datangkan juga kepolisian baru akhirnya clear. Karena kalau kita doang cekcok pastinya Iya, gitu. berarti banyak yang terlibat juga ya dari tim pengamanan, Iya. mungkin dari tim legal juga ya, Iya, tim iya, legal, betul, lawyer dan lain sebagainya Iya. itu harus lengkap ya, Betul. karena memang rentan banget sih sama Iya, kejahatan betul. gitu. Itu bagian dari resikonya. Iya, betul. bagian dari resiko bener-bener bener. Tapi memang solusi sih, kayak kita juga kadang-kadang memang sering ya sewa mobil. Tapi kalau untuk jenis kendaraannya itu ada nggak sih kayak tipe ini yang paling rame, tipe itu yang sulit, atau random aja mobil asal rodanya 4 gitu. Nah mungkin orang keuangan nih Mas Ilyas nih bisa jawab nih. Ada Kalau itu- trennya gitu, warnanya. Paham. Kalau itu udah pasti, Mak. Jadi kalau di Jakarta ini dari customer kita memang lebih ke arah unit-unit murah dan juga 3 seat untuk berkeluarga.
Oke. Jadi tipe-tipe yang biasa diminati di tempat kita itu seperti unit Kalia, Brio, Avanza. Unit-unit itu menjadi pilihan utama mereka untuk mereka liburan. Dan kalau unit-unit seperti kelas atasnya ya seperti Pajero, lalu dari Expander, itu mungkin banyak tapi nggak terlalu. Oke, Iya, jadi peminatnya masih masih kurang. kalah lah ya Iya, sama masih yang kalah. tadi itu Betul. ya. Iya. Emang Avanza dan Innova itu primadona ya. Iya, betul. Soalnya warga Indonesia membutuhkan unit yang dengan harga rendah tapi bisa untuk rame-rame. Ah, iya. Iya. Lebih Nyarinya yang efisien murah. sih. Iya. Itu kayaknya perhitungan emak-emak juga sih. Muat banyak gitu Itu faktor ya. utamanya Iya, mungkin itu. faktor ya. Faktornya. Kita ekonomis Iya. lah ya, paket hemat. Oke, Iya. menarik ya. Jadi sebetulnya bisnis ini tuh cukup menjanjikan ya karena sebegitu pesatnya dan Iya. ternyata buat teman-teman apa namanya ini tuh potensial juga dan dari Transgo juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama Iya, ya. betul. Tadi ada titip motor, ada titip mobil. Nah kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah dia pengen mencoba nih kayak Mas Kolbu punya usaha juga. Tipsnya tuh apa sih yang mungkin Mas Ilyas pernah alamin jangan sampai dialamin sama Iya. teman-teman yang pengen di bisnis yang sama gitu. Oke. Tipsnya mungkin. Jadi gini, mungkin saya kasih 2 solusinya. Yang pertama itu adalah kita itu dalam Transgo itu punya program reseller, Mak. Oh, reseller. Ada reseller. Reseller kayak biasanya makanan atau baju gitu ya. Ini uniknya nih, ini uniknya. Ada juga ya. Uniknya. Jadi bagaimana dia punya bisnis? Karena kan ketika teman-teman saya nanya saya bisnis apa, pengen ikut dong bisnisnya. Saya mikirin gimana caranya teman-teman saya bisa menikmati juga hasil Oke. bisnis saya gitu. Akhirnya saya buka program reseller yang dimana reseller ini bisa membuat akun dengan nama dia sendiri dan brand dia sendiri, nama rental dia. Kontennya bisa ngejiplak konten kita juga. Oke. Kita kasih supportingnya juga. Kita kasih harga dan lain-lain. Dan harga mereka pun sama harga kita samain. Oke. Tapi kalau mereka dapat order, itu mereka itu dapat komisi dari kita. Tapi barang dari Kita Kita Transgo. Transgo. Hanya akun. Oh jadi kayak menduplikasi Iya. kanal-kanal untuk Iya, penjualan betul, gitu ya. memperbesar dan itu Boleh lumayan. di-spillin berapa? Ininya ya insentifnya nanti setelah sini saya buka akun nih. bisa Pak, bisa. Bisa. Itu salah satu rental teman kita ada, itu teman dekat saya juga buka reseller, itu penghasilan 1 bulan bisa sampai 6,8 juta sekian 1 bulannya dengan hanya digital marketing dan itu nggak pakai ads, Mak. Dia hanya buat Dia desain-desain organik aja, gitu ya? organik Iya. aja. Gak butuh Gitu. modal keluar gitu. Iya. Oke. Cuma bikin desain-desain aja, dia share. Handphone mana handphone? Oke, menarik banget Iya. ya. Jadi ternyata di Transgo ini ada program reseller. Iya, Jadi banyak betul. banget, silahkan teman-teman yang nonton di podcast Naik Kelas ini sesuaikan dengan minat atau mungkin kebutuhannya teman-teman dan juga lihat nih apa yang kita punya, motor nganggur kah, mobil nganggur kah atau nggak ada keduanya, mungkin pengen tetap dapat penghasilan bisa pakai ambil yang reseller. Ya, Jadi betul. keren banget sih ya itu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mas setelah sesi ya. Iya, siap, boleh. Jadi thank you banget nih. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk promosi mungkin di Transgo ini yang lagi kan sekarang lagi minum musim lebaran ya, Iya, musim liburan. Liburan ya. Liburan itu biasanya kan banyak Iya. orang berlibur. Nah, Iya. mungkin ada promo spesial gitu. Iya, jadi memang kita ini sekarang di awal Juli ini kebetulan pengen launching aplikasi Transgo. Jadi Oke. kita itu memang di aplikasi itu sementara ini kan kita untuk order itu lewat admin ya, Mak ya. Jadi untuk admin diproses, dicek dan lain-lain. Nah, awal Juli ini kita udah pakai aplikasi kayak Traveloka. Cuman kita lebih simple. Proses verifikasinya hanya 1 menit dan jikalau menggunakan aplikasi itu ada diskon 50.000. Jadi lebih Oke. simple. Jadi nggak usah nanya unit yang ready apa ya, Kak. Jadi udah langsung muncul tuh di Langsung aplikasi. muncul. Mau hari apa, berapa jam, unitnya apa udah bisa langsung di booking saat itu juga. Ini sudah launching atau baru akan? Di awal Juli nanti nih. Nanti saya baru akan dapat ya launching. promosinya Boleh. ya. Booking Boleh. duluan nih. Tadi kan ada di beberapa kota ya. Iya, betul. Jadi ada pilihan kotanya Ada pilihan juga. kotanya juga di Oke. Bandung, Jogja, Surabaya dan Bali. Ini Bali mau ongoing nih juga gitu. Bali ongoing. Keren banget sih, luar biasa.
Oke, baik, terima kasih. Nggak berasa ya kita waktunya sudah berapa lama nih? Udah cukup ya kayaknya ya, kayak kepentok durasi lagi. Iya, Seru siap. sih kalau ngobrolin bisnis itu nggak ada habisnya ya. Tapi banyak banget dari obrolan siang hari ini yang bisa kita ambil. Ternyata banyak banget peluangnya. Kita juga nggak harus banget kita punya aset sebetulnya. Jadi banyak yang bisa teman-teman bisa manfaatkan untuk nambah cuan. Jadi memang podcast Naik Kelas Indonesia ini banyak dari teman-teman yang mulai pengen punya usaha, pengen punya sampingan atau mau mengembangkan usahanya, itu bisa banget tontonin terus podcast Naik Kelas Indonesia. Dan buat teman-teman juga di sana yang pengen mungkin mempromosikan produknya atau duduk bareng di sini sama Maupit di studio di sini kupas tentang bisnisnya, kemudian mau sharing juga ke teman-teman yang lain, itu boleh banget. Jadi silahkan ketik di kolom komentar dan follow Instagram kita di Naik Kelas Indonesia. TikToknya juga ada, YouTube-nya juga ada, di Spotify juga ada. Jadi semua channelnya silakan di follow dan di subscribe ya teman-teman. Thank you loh Mas Kolbu, Mas. Kita udah kumpul siang hari ini, sharing-sharingnya juga luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas di siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ada closing statement mungkin? Boleh. Mau closing statement nih dari Mas Kolbu dan Mas Ilyas. Ya, kalau dari saya sih untuk para calon-calon pengusaha muda ataupun reseller-reseller saya juga, saya ingin pesan aja bahwa ini saya dapat kata-kata dari mentor saya dulu sih, bahwa seorang pemenang itu tidak akan menyerah dan yang menyerah itu tidak akan pernah menjadi pemenang. Jadi kalau saya memutuskan untuk menyerah saat saya berada di kondisi, pastikan usaha itu sulitnya luar biasa, apalagi untuk kita orang milenial yang apa-apa ngeluh, apa-apa mental health dan lain-lain. Tapi percayalah semua itu memang dunia ini problem gitu. Dan kita sebagai manusia itu harus terus berjuang, karena kan kalau di agama saya mengajarkan bahwa manusia itu diberikan masalah itu sesuai dengan kapasitas dia. Dan Betul, saya setuju. yakin untuk usaha para pengusaha muda itu jangan pernah menyerah lah, karena pasti ada jalan keluar dan solusinya. Kurang lebih itu sih. Mas Ilyas. Kalau dari saya cukup satu, perbanyak kegagalan, karena untuk kesuksesan itu pasti harus ada jatah gagalnya. Oke. Jadi dalam ya. habisin jatah gagalnya agar bisa lebih sukses. Luar biasa, keren banget closing statementnya nih, dalam-dalam banget nih. Ininya keren-keren banget. Oke, kalau gitu akhir kata saya Maupit, Kolbu Dan Ilyas, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.